Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Semoga antum semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran daring ini ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu di sekolah, tapi alhamdulillah anak-anak ustazah masih bisa menuntut ilmu walaupun melalui video, dan alhamdulillah juga ustazah masih diberi kesehatan untuk memberikan antum pembelajaran melalui video ini. Salawat dan salam juga kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya ustazah mau menyampaikan satu buah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai makhluk ciptaannya Allah harus selalu bertakwa kepada Allah di mana saja. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, contohnya misalnya kalau antum di sekolah biasanya selalu sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar berjamaah. Ya, nah, insya Allah itu kalau di sekolah anak ustazah nggak ada yang ketinggalan sholat duha, zuhur, sama asarnya. Nah, sekarang anak-anak ustazah sedang tidak bisa ke sekolah, belajarnya dari rumah. Nah, apakah karena belajar dari rumah kemudian sholat duhanya tinggal, sholat zuhurnya tinggal, sholat asarnya tinggal? Boleh seperti itu? Tentu tidak, karena sholat itu merupakan perintah dari Allah. Jadi walaupun sekarang anak ustazah ada di rumah, tidak di sekolah, tapi sholatnya tetap harus dilaksanakan. Jadi anak ustazah sholat bukan karena takut sama ustazahnya, bukan karena disuruh ustazahnya, tapi karena ingin bertakwa kepada Allah, ingin melaksanakan perintah dari Allah. Jadi walaupun di rumah ataupun dimanapun saja, tetap laksanakan sholatnya, terutama sholat wajibnya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, akan jauh lebih baik lagi kalau anak ustazah bisa melaksanakan sholat sunnahnya, yaitu misalnya sholat duha. Nah, jadi seperti itu anak ustazah ya. Semoga anak ustazah semuanya tidak ada yang meninggalkan sholatnya lagi ya. Amin. Alright students, before we start our lesson today, let's pray to Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alright students, today we are going to learn about personal information. What is personal information? Ya, personal information is informasi pribadi. Nah, okay, now sekarang kita mau belajar apa saja personal information itu, atau apa saja informasi pribadi itu. Nah, yang pertama ada name. Apa itu name? Ya, nama. Kemudian ada age. Apa itu age? Age itu adalah umur. Nah, kemudian grade. Grade itu adalah kelas atau tingkatan kita di sekolah. Kemudian ada address. Address itu adalah alamat. Kemudian hobi. Hobi itu adalah hobi ya, atau hal yang suka atau yang senang kita lakukan. Kemudian ada dream job. Apa itu dream job? Iya, dream job itu adalah cita-cita. Alright, now please pay attention to the dialogue.
Nah, sekarang silahkan perhatikan dialog berikut ini. Dialog ini adalah percakapan antara Kenzi dan Gibran. Nah, nanti di sini akan ada tentang how to ask and tell about our personal information, tentang bagaimana cara kita bertanya dan menyebutkan tentang personal information. Oke, Ustazah mulai ya dari yang pertama yang bertanya yaitu Kenzi. What is your name? Siapa nama antum? My name is Gibran. Nama ana Gibran. How old are you? Berapa umur antum? I am 11 years old. Umur ana 11 tahun. What grade are you in? Kelas berapa antum? I'm in 5th grade. Ana di kelas 5. What is your address? Di mana alamat antum? It's Jalan Bukit Barisan 10. Di Jalan Bukit Barisan nomor 10. What is your hobby? Apa hobi antum? I like reading books. Ana senang membaca buku. What do you want to be in the future? Apa cita-cita antum atau antum ingin jadi apa jika sudah besar nanti? I want to be an author when I grow up. Ana ingin menjadi seorang penulis jika sudah besar nanti. Alright, nah tadi kita sudah melihat percakapan antara Kenzi dan Gibran. Nah, pada percakapan tadi, Kenzi itu sedang menanyakan personal information-nya Gibran. Ya, sedang bertanya ya. Nah, kemudian Gibran sedang memberitahu personal information yang ditanyakan oleh Kenzi. Nah, sekarang kita akan coba buat personal information tentang Gibran tadi ke dalam bentuk mind mapping namanya. Oke? Nah, kita mulai dari personal information yang pertama. Yang pertama apa tadi? Name ya. Nah, siapa tadi name-nya? Yaitu Gibran. Oke, kemudian setelah name ada age-nya atau umurnya. Berapa tadi umurnya berdasarkan percakapan? Iya, 11 years old atau 11 tahun. Nah, kemudian grade, kelasnya. Iya, katanya tadi 5th grade. Nah, kemudian address-nya. Di mana alamatnya? Jalan Bukit Barisan 10. Kemudian hobi. Apa tadi hobinya? Reading books. Nah, kemudian yang terakhir dream job. Apa dream job-nya tadi? Iya, an author. Oke, good. Oke, nah jadi dari percakapan tadi tentang personal information, seperti inilah mind map yang bisa kita buat atau peta konsep yang bisa kita buat tentang personal information seseorang. Alright, now Ustazah has an exercise for you. Ustazah punya satu buah tugas, satu buah latihan untuk antum. Apa tugasnya? Oke, tugasnya yaitu make a mind map about yourself. Nah, buatlah peta konsep seperti yang tadi Ustazah buat ya, atau mind map tentang diri antum. Nah, jadi kalau yang tadi kita sudah coba tentang Gibran berdasarkan percakapan, sekarang Ustazah mau tentang diri antum. Nah, silakan boleh buat di buku, boleh juga buat di kertas, silakan buat secantik mungkin, sebagus mungkin. Nanti silakan difoto kalau sudah selesai, kemudian dikirimkan ke Google Form yang Ustazah berikan. Oke? Alright, nah tadi kita sudah belajar tentang asking and telling about personal information melalui percakapan. Nah, sekarang Ustazah mau mengajarkan tentang telling about myself atau menceritakan tentang diri ana. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang how to tell about
our personal information. Bagaimana cara kita menceritakan tentang informasi pribadi kita. Nah, oke, perhatikan teks yang Ustazah buat ya. Hello, my name is Gibran. Halo, nama Ana Gibran. I'm 11 years old. Umur Ana 11 tahun. I'm in 5th grade. Ana sekarang ada di kelas 5. I live in Jalan Bukit Barisan 10. Ana tinggal di Jalan Bukit Barisan nomor 10. I like reading books. Ana senang membaca buku. I want to be an author when I grow up. Ana ingin menjadi seorang penulis jika sudah besar nanti. Oke. Alright. Nah, dari teks yang Ustazah buat di sini, kita bisa lihat ya. Ketika kita mau tell about myself, menceritakan tentang diri kita. Nah, di sini kita menyebutkan apa saja ada di sini? Ya, yang pertama ada nama, kemudian ada age atau umur, kemudian ada grade, ada kelasnya, kemudian address atau alamat, kemudian hobi, dan yang terakhir ada dream job-nya. Oke, jadi personal information-nya sama ya, seperti yang tadi Ustazah jelaskan di awal. Oke, now Ustazah has the second exercise. Sekarang Ustazah punya tugas yang kedua untuk antum. Nah, tugasnya apa Zah? Yaitu write about yourself. Nah, tugasnya tulis tentang diri antum. Nah, tadi kan Ustazah udah ajarkan tentang how to tell about myself. Bagaimana kita menceritakan diri kita sendiri. Nah, sekarang Ustazah mau anak-anak Ustazah tulis tentang diri antum, seperti contoh Ustazah tadi. Silakan tulis dulu di buku latihannya atau di buku catatannya. Nanti setelah itu disalin ke Google Form yang Ustazah berikan. Oke? Okay, students, alhamdulillah, that's all our lesson for today. Semoga antum paham apa yang sudah dijelaskan. We close our lesson today by doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.